Liga 2 Marberan Indonesia akan segera kita saksikan pemirsa, yang akan berlangsung di Sentul International Circuit. Dan sangat-sangat tidak terasa kita telah memasuki race 14 Liga 2, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki babak akhir dalam perebutan gelar Liga Kasta kedua ini, dan sekaligus mengetahui siapakah 3 tim yang akan promosi ke Liga 1 dan bermain di liga yang paling bergengsi itu di musim depan. Tentu di 4 race terakhir ini akan menjadi race yang paling menentukan dan perebutan gelar juara, sehingga akan sangat rugi jika Anda tidak menyaksikan sisa race ini pemirsa. Race-race yang pastinya lebih seru dari race sebelumnya, karena setiap balap kelereng akan ngotot untuk meraih 25 poin. Dan ternyata untuk saat ini tim yang paling diunggulkan untuk juara Liga 2 adalah Sriwijaya Palembang, yang masih saja kokoh di puncak klasemen dan mengoleksi 144 poin. Dan penantang terberatnya adalah Sulut United dan Persiba Balikpapan dengan selisih 4 dan 6 poin saja pemirsa. Ini tentunya sinyal bahaya bagi Sriwijaya Palembang yang semakin dekat jarak poinnya di setiap minggunya. Sementara persaingan di zona merah klasemen masih bersaing antara Martapura, PSPS Riau, Badak Lampung, Perserang-Serang, Semen Padang, dan Mitra Kukar. Baik tim-tim di papan atas dan di papan bawah pasti akan ngotot untuk menang pemirsa, karena kemenangan akan membawa mereka pada posisi aman, baik aman untuk mengunci gelar juara atau aman dari ancaman zona degradasi. Dan inilah starting grid di race ini. Persiba Balikpapan yang menang di race 13 menurunkan D Pratama yang bertipe Balancer. Sepertinya Persiba Balikpapan cukup pede untuk tidak memasang markmannya pemirsa. Dan di posisi 2 ada PSBS Biak Numpor yang menurunkan pemain bertipe bertahan. Sementara Persis Solo sepertinya memiliki strategi yang sama dengan Persiba Balikpapan yang juga menurunkan Balancernya. Dan ternyata di race ini pemirsa banyak sekali Balancer yang turun. Entah apakah para tim balap kelereng ini menurunkan balancernya karena cocok dengan sirkuit di race 14 ini, ataukah pertimbangan lain. Dan inilah sirkuit Sentul, sirkuit ke-14 di Liga 2. Terlihat ada banyak trek lurus di sirkuit ini, dan tentunya pemirsa ini akan menjadi keuntungan bagi tim yang menurunkan sprinternya. Dan seperti biasa pemirsa, keriuhan para penonton di bangku tribun tidak pernah sepi dari teriakan mereka, dan juga banner yang selalu mereka bawa selalu memenuhi tribun. Antusias mereka tidak pernah berkurang sama sekali pemirsa. Seluruh tim juga sudah bersiap di garis start. Mereka juga pasti sangat antusias untuk mengaspal di sirkuit Sentul ini. Dan akhirnya dinyalakan lampu start pemirsa, dan Liga 2 Marberan Indonesia melaju. Dan Kalteng Putra langsung inisiatif mengambil pimpinan balapan dengan Cilegon United yang berada di belakangnya pemirsa. Sementara sang pemenang di race sebelumnya kini berada di posisi 6. Tidak buruk start Persiba Balikpapan pemirsa. Oh, kita lihat Cilegon United apik sekali caranya menyalip pemirsa, dan langsung memarkir musuh-musuhnya, membuat Kalteng Putra terlempar jauh ke belakang. Dan Persis kini kedua. Lap kedua kini Persis Solo pertama, tapi kita lihat Cilegon United hampir saja pemirsa menyalip Persis Solo tadi. Sayang sekali ia kalah sprint sehingga gagal menutup ruang Persis Solo tadi. Dan kini tampaknya Persis Solo berusaha menjauh pemirsa, berusaha menjauhkan jaraknya. Oh, ada banyak tim mengancam. Mitra Kukar di sana menyalip Persis Solo pemirsa, dan hampir saja Mitra Kukar disalip tadi. Beruntung bisa menghindar pemirsa. Oh, 2 tim keluar lintasan sekaligus, dan di PSBS Biak Numpor dan Martapura pemirsa. Sepertinya karena jarak antara tim balap kelereng saat masuk conveyor menjadi penyebab kedua tim ini keluar lintasan dan mendapatkan benturan sehingga dilempar oleh gerigi conveyor. Dan kini Kalteng Putra di posisi 2 pemirsa, memepet Mitra Kukar. Oh, kita lihat pemirsa, Sriwijaya Palembang yang memimpin kini saat mendapatkan benturan dari tim di belakangnya. Sementara Mitra Kukar cukup beruntung masih di posisi 2 saat kejadian tadi. Dan sangat mengejutkan Sriwijaya Palembang di posisi pertama pemirsa. Setelah di tikungan ke-9 terjadi benturan dengan tim lain, dan ternyata di posisi 2 kembali ditempati oleh Mitra Kukar pemirsa, dan kembali menempati posisi pertama Sriwijaya Palembang. Tidak membiarkan begitu saja pimpinan balapan direbut darinya. Dan oh, hampir saja menyalip tadi pemirsa. Persis Solo menyalip kini, menembus pertahanan kokoh Sriwijaya Palembang pemirsa. Namun Sriwijaya Palembang kembali memimpin di conveyor, tapi Persis Solo lagi-lagi merebut pimpinan balapan, kembali menyalip Sriwijaya Palembang, mempertahankan posisi pertamanya lagi. Sangat-sangat seru duel antara Sriwijaya Palembang dan Persis Solo pemirsa. Saling salib antara kedua tim besar ini tidak terhindarkan. Dan di sini perlu berhati-hati, banyak tim mengancam kini Persis Solo keluar dari 3 besar. Sementara Sriwijaya Palembang berhasil mempertahankan posisinya pemirsa dan membersihkan dengan Cilegon United kini. Keduanya keluar dari conveyor. Cilegon United berhasil merebut posisi pertama, dan kembali posisi Sriwijaya Palembang direbut posisinya oleh Sulut United kini. Sayang sekali Sriwijaya.
Dan Sriwijaya Palembang disalib banyak tim di sana pemirsa. Dan terlihat saat ini hanya tersisa Persisolo dan Sulut United di depan. Dua tim sekaligus menyalip Cilegon United. Nah, PSMS Medan kini memimpin pemirsa. Sangat mengejutkan aksi menyalipnya tadi. PSMS Medan sudah masuk conveyor dan PSIM Yogyakarta keluar lintasan untuk kali pertama di musim ini. Hasil yang sangat mengecewakan bagi PSIM Yogyakarta yang sedang bersaing di papan atas klasemen sementara merebut gelar juara Liga 2 pemirsa. Dan ternyata kini yang sedang memimpin balapan adalah Persiba Balikpapan dan Sriwijaya Palembang di sana hampir saja menyalip tadi, dan aksi itu membuat ia disalip dua tim sekaligus dan kini berada di posisi 4 Sriwijaya Palembang. 3 menit berlalu pemirsa dan ternyata balapan sudah memasuki lap 8. Sepertinya sirkuit internasional Sentul ini membuat seluruh tim balap kelereng ini melaju dengan kecepatan penuh. Sepertinya tidak ada bagian trek yang membuat kecepatan mereka melambat. Tentunya ini perlu menjadi perhatian agar terus waspada terhadap kecepatan tim di belakang mereka, karena bisa saja ia merasa cepat berkat mendapatkan dorongan dari tim lain atau berkat hasil dari melakukan marking saat akan disalip. Bersisian di sana pemirsa, dan Sriwijaya Palembang berhasil memenangi duel dengan Persiba Balikpapan lagi, tapi Cilegon United di sana menyalip Persiba Balikpapan. Dua tim melesat dan Cilegon United kembali memimpin kini pemirsa, dan Sriwijaya Palembang masih mengamankan posisi 2 dan memberikan ancaman kepada Cilegon United kini. Dan kita lihat Persiba Balikpapan pemirsa kembali di posisi 2 dan ketiga tim ini sedang bersaing saat ini. Tampaknya Sriwijaya Palembang dan Persiba Balikpapan terkendala di conveyor tadi, namun Sriwijaya Palembang cukup beruntung karena ia masih berada di 5 besar dan Persiba Balikpapan ternyata tidak terlempar cukup jauh. Sriwijaya Palembang sudah kembali di posisi 2 pemirsa, tapi tampaknya Babal United merebut kembali posisi 2 dan terlihat Cilegon United cukup jauh di posisi pertama. Dan luar biasa rentetan dari Cilegon United, sangat mulus sekali melewati setiap tikungan. Dan Cilegon United sudah keluar dari conveyor pemirsa dan masih mempertahankan jarak amannya dari tim-tim yang ada di belakangnya. Terlihat Babal United melesat tadi. Badak Lampung ternyata keluar pemirsa, dan Samen Padang di sana di marking saja oleh Cilegon United. Berunjuk sigap tadi Cilegon United melakukan marking sehingga kembali aman posisinya, dan kini kembali berusaha menjauh Cilegon United pemirsa, kembali menciptakan jarak aman dari tim-tim di belakangnya sedari tadi mengancam dan memberikan tekanan. Persisolo keluar lintasan pemirsa, menyusul 3 tim yang terlebih dahulu gagal finish dan juga menyusul rivalnya pemirsa. Tentu pendukung PSIM Yogyakarta sangat senang melihat Persisolo yang juga tidak mendapatkan poin dari race ini sehingga jarak poin mereka tidak terlalu jauh. Dan Cilegon United ternyata masih bertahan di posisi pertama, namun Samen Padang di sana menekan pemirsa. Kita lihat saja apakah Kabo Sirah ini berhasil menyalip Cilegon United di sisa 2 lap ini. Ternyata berhasil pemirsa, namun kembali Cilegon United merebut posisi pertama lagi. Tidak perlu menunggu lama pemirsa, Cilegon United sudah berhasil kembali memimpin balapan. Namun tentu saja ancaman dari tim lain masih menerornya pemirsa. Dan kini 2 tim mengancam menjadi 4 tim kini pemirsa. Namun kembali Cilegon United bertahan dan kembali Cilegon United menjauh dari kejaran dan tekanan musuh-musuhnya lagi. Sudah 3 lap Cilegon United memimpin, dan selama itu pula Cilegon United berhasil menghindari serangan dari tim-tim lain yang berusaha merebut posisi pertama dari tangan pemainnya ini. Dan kita lihat saja PSS Cilacap melesat dan menyalip tadi. Sepertinya PSS mendapatkan dorongan dari tim lain sehingga kecepatannya bertambah drastis. Namun apakah PSS Cilacap mampu dalam mempertahankan keunggulannya ini di lap terakhir ini pemirsa menuju kemenangan keduanya di ajang Liga 2 ini? Kita nantikan saja lap terakhir di race ini pemirsa, dan hampir saja Cilegon United menyalip tadi. Luar biasa PSS Cilacap berhasil menghindar tadi, namun ancaman Cilegon United belum berhenti pemirsa. Semen Padang di sana langsung di posisi pertama dan berpeluang menang kini pemirsa. Namun banyak tim mengancam kini pemirsa. PSS pertama melakukan marking dan berusaha menjauh kini. PSMS Medan didorong, dimarking oleh PSS, dimarking lagi-lagi oleh PSS, dan finish. Kemampuan marking PSS Cilacap berhasil mengantarkannya meraih kemenangan keduanya di musim ini dan semakin menjauh dari zona degradasi. Pertahanan yang solid di lap terakhir pemirsa membuatnya selamat dari serangan bertubi-tubi dari PSMS Medan. Selamat kepada PSS Cilacap atas kemenangan keduanya. Dan inilah hasil balapan lengkap di race ini. Balancer PSS Cilacap berhasil finish pertama pemirsa dan menjadi kemenangan kedua bagi PSS Cilacap. Dan di belakangnya PSMS Medan di sana untuk kali pertama finish di urutan kedua. Dan yang luar biasa ada PSPS Riau pemirsa yang finish di posisi 3. Memang beberapa kali PSPS Riau sering bersaing di baris depan sehingga cukup pantas naik podium di race ini. Sementara ada 4 tim yang keluar lintasan pemirsa, yang di PSPS Biak Numpor, Martapura lagi-lagi pemirsa untuk ke-6 kalinya. Lalu di
disusul dengan PSM Yogyakarta yang gagal finish untuk kali pertama, dan Persis Solo juga mengalami nasib sial serupa. Dan inilah tayangan ulang race ini, dan dibuka oleh aksi epic Mitra Kukar di lap kedua yang berhasil menyalip Persis Solo dengan bantuan dari tim-tim di belakangnya yang memberikan dorongan kepada Mitra Kukar. Inilah bagaimana PSBS Bergnuvar keluar lintasan pemirsa. Di sana terjadi benturan berkali-kali, membuat PSBS Bergnuvar kesulitan memasuki konveyor dalam percobaan pertamanya, sehingga itu membuat tim asal Papua ini dihempas oleh konveyor. Sementara ini adalah aksi di lap 4 pemirsa, aksi di mana 3 tim mengejar Sriwijaya Palembang dan sekaligus melakukan marking terhadap Laskar Wong Kito itu. Namun luar biasa, Sriwijaya Palembang mampu menyalip lagi 2 tim itu yang telah merebut posisinya. Dan inilah aksi PSMS Medan yang sangat epik sekali. Terlihat di sana Ayam Kinantan pemirsa memanfaatkan dinding lintasan untuk menghindari marking 2 tim di depannya sehingga berhasil merebut pimpinan balapan. Inilah momen di mana PSM Yogyakarta keluar lintasan pemirsa. Ini adalah kegagalan pertamanya, tidak mendapatkan poin di musim ini karena dihempas oleh konveyor. Di lap ke-7 kembali kita disuguhkan aksi yang apik pemirsa, dan aksi ini diperlihatkan oleh Persiba Balikpapan yang menyalip 4 tim di depannya dengan rentetan corner yang mulus dan kemampuan menghindari marking musuh yang luar biasa. Dan inilah momen yang menyakitkan bagi pendukung Persis Solo karena untuk kali ketiga melihat timnya keluar lintasan dan 3 kali kehilangan poin di musim ini. Sungguh kehilangan yang sangat besar sekali pemirsa. Dan inilah momen yang paling mengejutkan pemirsa, di mana PSS Cilacap melesat cepat dan sekaligus merebut posisi pertama dari Cilegon United. Dan momen ini sekaligus awal dari kemenangan PSS Cilacap di race ini. Sementara ini adalah momen terbaik di race ini yang terjadi di lap akhir. Terlihat di sana pemirsa, perubahan posisi besar-besaran terjadi sehingga sulit menebak siapakah yang keluar sebagai pimpinan balapan. Namun ternyata PSS Cilacap lah yang keluar dari kerumunan tim balap kelereng itu dan memenangi race ini pemirsa. Di layar kaca Anda pemirsa sudah terlihat perolehan poin di race ini, dan Sriwijaya Palembang masih saja kokoh di race ini pemirsa, masih belum tersentuh di puncak klasemen. Dan saat ini yang berada di posisi 2 adalah Persiba Balikpapan. Kita lihat saja apakah tim Beruang Madu ini mampu menggeser posisi Sriwijaya Palembang di minggu depan ataukah gagal seperti tim-tim sebelumnya. Sementara sang pemenang di race ini masih bertahan di papan bawah pemirsa dengan mengumpulkan 113 poin, berjarak 7 poin dari PSBS Bergnuvar di atasnya. Dan sekali lagi pemirsa, pendukung PSS Cilacap melihat tim kembangan mereka menang lagi, dan kembali lagi kita melihat bentangan jargon-jargon kembangan mereka di tribun, jargon yang tentunya pemirsa juga memberikan tambahan dukungan bagi PSS Cilacap. Dan kemenangan PSS Cilacap tadi menjadi tanda berakhirnya race 14 ini pemirsa. Namun kita masih bertemu lagi di race 14 Liga 1 yang akan tayang di hari Sabtu ini. Dan pastikan Anda menyalakan remindernya agar tidak ketinggalan tayangan primer nanti. Dan pastikan Anda sudah memberikan like pemirsa, dan juga tinggalkan jejak Anda di kolom komentar serta tekan tombol subscribe sebagai dukungan Anda kepada Malbaran Indonesia. Sampai di sini saya menemani Anda pemirsa, dan sampai jumpa.